Barat, bagian tengah. Selamat menjelang siang yang ada di Indonesia bagian timur. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, para petugas, seluruh lembaga pemasyarakatan, LP Wanita, LP Anak, yang memberi kesempatan untuk anak-anak kami, saudara kami boleh ikut belajar bersama-sama saat ini. Tuhan memberkati tugas-tugas pelayanan Ibu Bapak di semua LP walaupun untuk berat. Kepada semua yang saya kasih, baik yang di luar maupun yang di dalam, anak-anak saya, bersemangat ya untuk belajar. Senang saya melihat ada 2 anak dari Payakumbuh boleh ikut belajar bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita belajar. Hari ini tema kita, teruslah berubah dan jangan menyerah. Ya, tadi dari Martapura mengingatkan, loh, hampir sama dengan tema minggu yang lalu. Ya, kemungkinan yang memberi tema hari ini nggak ikut minggu yang lalu. Enggak ya. Oke, pasti beda. Saudara, perubahan hidup, ya, shalom semua juga, Lacika. Perubahan hidup kita itu tidak hanya terjadi sekali. Saya ulangi, perubahan hidup kita itu tidak terjadi sekali. Perubahan hidup kita itu harus berlangsung sepanjang umur hidup kita. Sampai nafas terakhir kita. Itu ada proses yang tidak bisa stop. Justru proses untuk perubahan hidup kalau mandek atau stop, maaf, berarti orang itu mati. Jadi selama kita masih hidup, terus ada perubahan. Terus proses itu terjadi. Sepanjang, Pangkalan Bun Hadir, puji Tuhan, sepanjang kita hidup. Maka itu, dunia saja mengakui. Nggak bisa instan, betul Filipus. Hanya mie instan dan susu instan yang ada. Maka itu, mengapa Tuhan selalu menolong kita, selalu mendorong kita, selalu menguatkan kita, selalu menghibur kita, selalu memberi semangat kita. Ayo terus berubah, ayo terus berubah. Dan bisa. Saudara, sebagai manusia, kita ini makhluk yang kompleks. Atau kata kompleks ya, ruwet, rumit. Oke, seri kedua. Oke, Cek. Ya. Ya, saya ulangi, manusia ini makhluk yang rumit. Makhluk yang ruwet, yang kompleks. Maaf, beda dengan binatang. Hewan itu tidak perlu mengalami perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan bentuk, dan fisik. Sebab mereka itu tidak punya roh, hanya punya jiwa dan punya fisik atau tubuh. Dan itu tidak perlu mengalami perubahan apa-apa. Maka itu maaf. Anjing ya tetap akan nganjing, kalau saya pakai bahasa Jawa, dari dia lahir sampai dia mati. Burung akan tetap jadi burung sejak dia netas sampai dia mati. Ikan juga begitu, sapi, kerbau, kera atau monyet atau gorila. Sejak mereka lahir sampai mereka atau dimakan orang atau mereka mati atau dimakan yang lain. Mereka itu tidak perlu mengalami perubahan, tidak perlu transformasi dalam hidup mereka. Tapi kita ini perlu. Siapa yang pernah mengalami dalam hidup? Kaget. Minggu lalu kita ketemu si A misalnya. Aduh, manis, baik. Tiba-tiba tadi pagi kita dengar dia ditangkap polisi karena satu kasus. Loh, kok bisa? Itu dia. Nah, Pak Filipus sambil komen, enggak tuh jadi kupu-kupu. Ada perubahan hidup. Ya, kalau kupu-kupu itu makhluk yang luar biasa, tapi sebelumnya dia adalah ulat yang menjijikkan. Dan mereka itu karakter yang beda total. Fisik yang beda total. Walaupun dari satu, yaitu ulat. Tapi ulat dan kupu-kupu tidak bisa disamakan. Dalam arti, kalau ulat, ya menjadi kupu-kupu, setelah itu kupu-kupu bertelur, jadi apa? Netas, jadi ulat lagi. Nah, itu perubahan hidup yang luar biasa. Karakter mereka pun
itu ngalami perubahan. Nah, manusia beda. Manusia ini beda. Tuhan menolong kita untuk mengerti. Baik karena Pak Filipus nulis soal kupu-kupu. Nah, ada yang hampir sejenis. Ular dan ulat. Hewan ini ya, kita melihat perubahan mereka. Ular itu bisa ganti kulit. Ya, perubahan hidup ular itu bisa ganti kulit. Tapi ketika ular itu ganti kulit, dia tetap ular. Hanya kulitnya yang ganti. Maka itu kita manusia tidak boleh seperti ular. Harus seperti ulat. Ulat yang menjijikkan. Ulat yang cenderung merusak hidup pohon-pohonan yang ada. Tapi begitu waktunya tiba mereka berubah. Jadi kupu-kupu, maka kupu-kupu tidak merusak, tapi malah membuat penyerbukan. Tapi dari kupu-kupu, ya stop sampai kupu-kupu saja. Setelah bertelur, gak lama dia mati. Tapi kalau manusia, dari waktu ke waktu, begitu saya katakan tadi, sampai di hari terakhir hidup, terus mengalami perubahan. Terus berubah. Nah, sampai mana ujungnya? Sampai kita semua sama seperti Yesus. Mari kita baca ayat yang pertama dulu. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Oke, sebentar tunggu. Siapa yang kenal kitab? Oke. Ya udah ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita melihat ini. Dan kita semua loh, tanpa terkecuali, mencerminkan kemuliaan Tuhan, memantulkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan dengan wajah kita yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di ayat ini kita melihat sebuah konsep metamorfose atau perubahan hidup yang terus prosesnya itu berlanjut. Coba perhatikan kata-kata ini. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah. Jadi proses. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Metro hadir juga, puji Tuhan. Nah, kata semakin itu menunjukkan proses. Dari yang kecil, naik, sampai sempurna. Ayat. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung, mencerminkan, memantulkan, merefleksikan kemuliaan Yahweh, sedang diubah proses kepada gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama seperti Tuhan yang adalah roh itu. BIS. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Yahweh Yesus. Dan oleh sebab itu, ini keren terjemahnya. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Saya ulangi. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu, saudara dan saya terus menerus diubah. Luar biasa. Menjadi seperti Dia. Nah, ini bedanya tadi, ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu selesai, nggak ada kelanjutan. Tapi kalau kita berlanjut,
pertobatan kita berapa tahun yang lalu. Itu lewat proses terus-menerus diubah. Maka itu perubahan hidup kita memang melelahkan. Kalau penuh perjuangan, penuh pergumulan, melawan hawa nafsu dosa manusia ini, kita seringkali merasa capek. Kenapa begini? Hari ini, dengan tema yang kita pelajari, terus berubah tanpa menyerah. Karena kita punya tujuan yang luar biasa. Saya lanjutkan DS-nya. Dan oleh sebab itu, kita terus-menerus diubah menjadi seperti dia. Makin lama, kita makin menjadi cemerlang. Kecemerlangan itu pantulan cahaya yang luar biasa itu dari roh. Dan roh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. TSI. Coba naik. Bentar, TSI. Ya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya. Lihat penekanannya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya. Dengan pikiran yang sudah. Ayat 18. Salah ya. Ayat 18. Sama ya. Oke. Maaf. TSI mulai 17. Maaf, kembali. Saya salah lihat angka ayatnya. Oke ya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya. Dengan pikiran yang sudah terbuka. Memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaan. Memantulkan kemuliaannya. Merefleksikan. Si Junjung hadir, puji Tuhan. Ya. Si Junjung itu daerah mana ya? Saya ulangi. Lubuk Pakam hadir, puji Tuhan. Ya. Maksud saya, hati dan pikiran kita, keren, diterangi oleh Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh rohnya. Perhatikan. Sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Ini kan luar biasa, saudara. Saya ulangi bagian terakhir ini. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh roh, sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Terima kasih. Semakin sempurna ada proses. Izinkan saya mengatakan kalimat ini khususnya untuk semua anak-anak saya, saudara saya, warga binaan. Sekian waktu saudara ada di tempat yang tidak disukai orang itu. Anggaplah kalian sedang diproses, dibentuk, ditenun, diasah, dipoles, dididik oleh Roh Kudus. Seperti ulat jadi kepompong untuk sementara. Dibelenggu hidup saudara. Nggak bisa gerak kemana-mana. Karena hukum yang harus saudara jalani. Nikmati dulu. Tapi begitu saudara bebas. Wow. Mengalami pemulihan. Itu Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Ente. Saudara perhatikan proses ini. Jadi, ingat, tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang bisa merasa puas. Oh, puji Tuhan, aku sudah begini. Belum. Maaf, seperti contoh. Saya sendiri tahun ini nanti bulan Agustus, saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. 52 tahun. Saya nggak boleh puas dengan pencapaian ini. Sebab saya sadar proses yang Tuhan kerjakan itu belum selesai. Sebab saya belum mencapai kesempurnaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya terus berjuang sampai hari ini. Banyak hal yang menghantam, yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang menyedihkan. Aduh, saya nggak bisa cerita. Tapi karena saya tahu harus terus berubah dan tidak boleh menyerah. Saya tetap manusia. Saya masih punya kekurangan.
Saya masih punya kesalahan. Saya masih punya banyak hal kelemahan dalam hidup. Tapi tidak boleh menyerah. Harus terus berubah. Nah, begitulah saudara. Semua kita. Warga binaan, jangan kalian rasa, wih setelah bebas nanti merdeka. Bisa ini, bisa itu. Tunggu dulu. Hati-hati. Godaannya sangat banyak. Seperti berapa hari Senin ya, Senin yang lalu, Senin, saya lupa. Ya kita belajar untuk terus berubah. Hati-hati dengan rayuan masa lalu yang dibuat si kunyuk untuk menarik kita ke belakang. Tidak boleh, oi Lina hebat dari Sydney ikut hadir. Ya, mau dari biak kamu nak, ini biak Nufor hadir. Calon bupati untuk berikutnya maju terus, War. Anak saya itu mencalonkan diri. Oke, ngerti sekarang? Jadi proses hidup ini tidak boleh kita berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah mulai sempurna. Tunggu dulu. Tidak. Akan terus proses itu terjadi di hidup kita. Karena memang Tuhan maunya begitu. Sampai pada satu titik nanti, betul-betul kemuliaan Kristusnya. Ya, Palembang. Pak Jo, ya, hadir. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Bagaimana proses itu bertumbuh dalam hidup kita. Kita harus terima keadaan itu walaupun kita itu tidak enak. Ya, saya ulangi, walaupun tidak enak kita harus terima. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ada janji yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita. Tapi janji ini enggak instan. Enggak langsung bim salah bim. Jadi tidak. Ya, tapi janji ini lewat proses, saudara. Ya. Oke, silakan dari Palembang join ya. Pak Jo, di mana itu? Ada Palembang, Pak Jo itu mana? Saya baru tahu tempat itu. Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Haleluya. Lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak. PS. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Terima kasih. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. TSI. Yang penting, ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Puji Tuhan. Seru ya kalau kita mendapat janji seperti ini. Yang di dalam Kristus, yang di dalam Kristus. Tapi ini tidak hanya sekali lalu selesai. Tidak, saudara. Ini perlu waktu. Nah, kalau ada yang tanya, jadi perlu berapa lama ya waktunya? Nah, jawabannya ini bukan berapa lamanya. Jawabannya adalah makin kita mudah taat, ya, mudah suka nurut, nggak suka protes, maka proses itu cepat. Tapi ya, lapas MBL ini mana? MBL itu dari mana? Ada yang tanya, tolong ditulis temanya. Nah, proses ini nggak cuma sekali. Wih, dari Denpasar. Ini salah satu anak kami. Jen, kamu sudah sembuh, mujizat terjadi. Ya, ini dia bersaksinya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama 18 tahun diproses sebagai ibu tunggal single mom. Bisa melihat dan merasakan mujizat demi mujizat. Dan anugerah Tuhan yang nyata. Berkarya dan bergerak dalam hidup kami. Saya beri kesaksian sedikit ya. Tentang guru kami. Salah satu guru TK hebat di Nabire ini. 18 tahun
dia disakiti. Maaf kalau saya katakan, dihancurkan hidupnya oleh seorang pria. Dan saudara kita ini hamil. Anaknya dilahirkan tanpa tahu ayah. Dan 3 minggu yang lalu, anak ini lulus SMA dan dapat jalur khusus beasiswa penuh di Institut Pertanian Bogor dan diterima sebagai calon mahasiswa kedokteran hewan. Aduh, waktu kami semua tahu anak ini diterima dengan proses yang luar biasa. Saudara, seorang ibu tunggal membesarkan anak tanpa ayah. Tapi karena dia tetap hidup di dalam Tuhan, maka kesaksiannya ini luar biasa. Selamat ya Jane, untuk melihat anakmu, anak satu-satunya itu. Perjuanganmu luar biasa. Ada proses yang kita hadapi. Nah ini yang saya katakan, belum selesai Jane. Jangan puas, karena masih ada lagi yang Tuhan mau kerjakan. Setuju ya? Semua kita. Jadi 2 Korintus 5:17 yang kita baru baca, itu enggak terjadi sekali lalu selesai. Tidak. Ada proses yang kita harus terima. Maka itu tema hari ini kita belajar. Teruslah berubah tanpa menyerah. Terima kasih Tuhan untuk itu. Oh, Mojokerto jaringan internet kurang bagus. Tuhan menolong sedapat mungkin lah. Jangan keluar dulu ya internet LP Mojokerto. Tetap belajar untuk mendengar. Maka kalau saudara dan saya dalam perjalanan proses hidup, walaupun berat, walaupun nggak enak, jangan menyerah. Tunggu kita melihat perjuangan yang luar biasa itu. Nah, kita buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang ke-3. Siapa yang naik kanal kitab? 2 Timotius 2 mulai ayat yang ke-3. Kita akan belajar dari 3 profesi yang disebut di ayat ini. Nah, 3 profesi ini menjalani proses yang luar biasa. Ayat 3. Ayat 3. Oke, kalau bisa langsung berapa terjemahan ya? Karena ini bagus. 3 profesi ini akan menolong saudara dan saya untuk tetap semangat, mengalami perubahan, walaupun berat, sakit, tapi fokus kita kepada tujuan. Lihat ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Profesi pertama yang digambarkan untuk saudara dan saya tidak gagal dalam perubahan hidup ini, ingat seorang prajurit. Luar biasa. Tadi siang saya kontak salah seorang anak saya. Aduh, kalau lihat proses hidupnya itu menyedihkan sekali. Umur 3 tahun, dia dipisahkan dengan terpaksa dari ayah ibu kandungnya. Karena keadaan rumah tangga ayah ibunya nggak bahagia. Penuh pertengkaran, penuh kekerasan fisik. Nah, anak ini lahir di Amerika, di kota Philadelphia. Saya nggak kenal. Ketika anak ini umur 16 tahun lebih, kurang lebih 5 bulan sebelum umur 17, ini kisah yang luar biasa. Nah, ternyata ayah kandungnya setelah pisah dengan istrinya, dengan ibunya, dan anak ini sejak umur 3 tahun tidak pernah ketemu papa mamanya, itu nggak pernah. Sebab papa mamanya masih di Amerika, anak ini terpaksa dipulangkan ke Indonesia. Kami nggak kenal. 4 tahun sebelum keluarga ini dipertemukan dalam cara Tuhan,
ayah anak ini bisa kena biri yang kami nggak kenal. Dia cuma dapat alamat, nomor telepon. Boleh nggak saya kena biri? Istri saya hebat sekali. Ya silakan datang. Karena Nabire bukan punya kami. Datanglah dia dan untuk sementara tinggal di rumah kami karena dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Ringkas cerita, setelah hampir 4 tahun, dia itu baru bilang, dia manggil kami papi mami. Aneh ya. Nah tinggal serumah. Nah setelah hampir 4 tahun tinggal dengan kami, dia tuh ngomong, Pap, Mam, ternyata istri saya dan anak-anak saya itu masih ada di Amerika. Loh, kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal dia tahu kami sering bolak-balik nabiri Amerika. Ya karena saya baru dapat kabar. Wih, istri saya semangat mencari tahu. Coba sebutkan siapa nama istrimu dan nama anak-anak. Ya, itu akhir 2016. Catat ini, saudara. Desember 2016 awal kami tiba. Nah, di gereja yang kami diundang, istri saya itu betul-betul ingin tahu di mana keluarganya anak ini. Begitu kami sampai di gereja yang kami diundang, lalu istri saya tanya pada gembalanya, kenal nggak dengan orang ini? Lu kenal sekali. Yang benar kamu, iya. Aduh, ini keluarga berantakan. Kenapa? Pendetanya tanya, kamu tahu suaminya ini sudah tinggal dengan kami 3 tahun lebih. Hah? Tinggal di mana? Di Nabire. Bagaimana bisa terjadi? Ini ceritanya panjang. Di mana istrinya? Masih ada. Coba panggil sekarang. Wih, istri saya semangat ini supaya bisa mempertemukan. Tapi masalah terjadi. Begitu si mantan istri tahu kalau suaminya ada di Nabire, dia bilang, stop, jangan bicara tentang dia lagi. Saya penuh penderitaan fisik dan penderitaan batin menikah dengan dia. Anak kami 2 berantakan semua. Hah? Cerita sambil menangis. Ya oke lah. Kami nggak perlu ngurus si orang tua sudah. Kami mengurus anaknya. Nah sekarang anak-anakmu di mana? Saudara, saya itu mau berpikir. Kami suami istri berpikir, udahlah, maaf ya kalau saya ngomong kasar. Bapak mamanya berantakan sudah, tapi anak-anak kan kasihan. Saudara, ternyata si mama ini ketakutan. Kalau anak-anaknya ketemu kami, sebab si mama ini tidak ingin anak-anaknya ketemu bapak kandungnya. Waduh. Saya jamin sampai sudahlah, nggak akan kami ketemukan, nggak akan. Tapi dia nggak percaya. Jadi umur 3 tahun anak ini dipisah dari ibunya hanya lewat telepon. Nah kebetulan waktu itu kami ke Amerika dengan 2 orang anak rohani. Nah salah satu anak dari 2 anak yang kami bawa itu tahu betapa sakitnya hati anak yang dipisahkan dari orang tua. Tahu anak ini punya ide karena dia pernah mengalami seperti itu. Bilang, Pap, coba tanya si mama. Ada nggak anakmu yang di Indonesia, karena nggak tahu di mana, itu pernah minta hadiah, tapi nggak pernah terkirim. Oh ya, ada. Anak itu minta iPhone dan minta kamera. Ya udah, kami bawa saja. Waduh, ini mama seneng dengar kabar bahwa hadiah ini yang dirindukan anaknya bisa dibawa orang sampai ke Indonesia. Begitu dia sadar, aduh nggak jadi. Nanti Koden Cius ketemukan dia dengan bapaknya yang kurang ajar itu. Saya yakin enggak. Percayalah, kami nggak akan ketemukan. Toh sudah lewat peristiwanya. Kan kamu sayang anakmu ingin dapat hadiah. Ringkas cerita, saudara. Saya nggak akan lupa tanggal itu. 10 Januari 2017. Jadi sebelum saya berangkat, balik ke Indonesia, saya telepon anaknya. Ternyata anaknya di Jakarta pas. Ya, saya manggil Om. Saya sebut namanya. Om mau datang ini, bawa hadiah dari mamamu. Wih, senang sekali. Jadi kita ketemu di Bandara Cengkareng ya. Kami naik pesawat ini. Sudah. Nah, saudara, ternyata ada anak kami yang jemput juga. Nah, jadi handphone dia dan handphone anak saya
saya kasih supaya itu saling ketemu. Ya udah akhirnya kami ketemu. Saya kasih hadiah itu. Aduh, saya lihat anaknya cukup baik. Karena kan itu kebiasaan saya. Boleh nggak mulai hari ini kamu panggil saya papa, panggil istri saya itu mama. Karena dia dorong pundak saya. Tidak ada kata itu di hidup saya. Saya kaget. Aduh, maaf. Ya udah. Karena dia nggak mau dengar kata itu. Begitu sakitnya keadaan. Tapi yang hebat, 3 kali minggu di bulan Januari 2017, kami dapat pelayanan di Jakarta. Jadi kami belum balik ke Nabire lagi. Nah, karena kami hampir sebulan di Jakarta, ya udah dia itu kami ajak. Biasa kalau saya pelayanan, anak-anak pada ngumpul. Nah, akhirnya mau nggak mau, saya harus buka berapa kamar hotel untuk anak-anak itu tinggal ramai, termasuk anak ini. Di minggu kedua, waktu kami lagi makan rame-rame habis kebaktian, tiba-tiba dia nyeletuk, saudara, sebuah kalimat yang buat kami semua terdiam. Dan ada berapa anak kami yang perempuan nangis. Ini kata anak ini. Oh, begini ya artinya keluarga itu. Saya lihat ke istri saya. Dia terdiam. Bayangkan. Dia belum pernah merasakan keluarga itu seperti apa. Dan itu kesempatan saya bilang pada dia. Setelah 2 minggu ini kamu ikut kami. Dan lihat semuanya. Dia masih manggil kami om dan tante. Kamu lihat. Mereka ini bukan anak kandung kamu. Tapi lihat keakraban mereka. Karena kata-katamu tadi. Lagi sekali. Kami nawarkan. Anggap kami ini papa mama. Saudara, istri saya itu sempat. Hatinya kayak apa? Masa sih anak sebaik ini kita nggak boleh ketemukan bapaknya? Kan bapaknya masih ada di rumah kami di Nabire. Saudara bisa bayangkan. Ya, tetap nggak bisa. Karena mamanya pesan. Ya udah kami nggak pernah cerita. Nah, menjelang akhir Januari, Tuhan gerakkan saya untuk urus nasib dan status anak ini. Karena anak ini lahir di Amerika dan gembala pendeta yang ngundang kami tadi, itu yang memulangkan anak ini ke Indonesia. Dan gembala ini luar biasa. Dengan cara yang ajaib, anak ini bisa dibuatkan paspor Amerika karena data-data dia lahir di Amerika itu ada. Jadi anak ini sudah punya paspor Indonesia, paspor Amerika. Tapi Agustus 2016, ketika mamanya sudah berjuang untuk bisa beli tiket anaknya ini balik ke Amerika. Nah, ini kisah lain lagi. Begitu selesai check-in, barang-barang sudah masuk, dia lewat imigrasi, pakai paspor Amerika, keluar Indonesia, paspornya itu masih bersih, nggak ada cap apa-apa. Ya, imigrasi bingung. Loh, kamu ini masuknya dari mana? Kok bisa pakai paspor Amerika tapi masih kosong? Wih, saudara, masalah baru terjadi. Berarti kamu itu DPO. Sebab kamu nggak legal masuk Indonesia. Nah, ini bingung juga. Bayangkan dia masuk Indonesia umur 3 tahun, pakai paspor, pakai layak paspor. Waktu dimintakan ke konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Masalah terjadi karena tapi anak ini nggak bisa ditahan karena masih di bawah umur. Waktu itu baru umur 16. Anak ini sejak Agustus 2016 nasibnya terkatung-katung. Dia punya paspor Amerika tapi nggak bisa masuk Amerika. Dia tinggal di Indonesia tapi dia nggak punya status di Indonesia. Waduh, waktu saya dengar itu, saudara, Tuhan berikan hikmat bagaimana cara menolong anak ini. Puji Tuhan, seperti saudara banyak tahu, Tuhan memberikan kami anak-anak yang luar biasa. Saya ingat salah satu anak kami, orang Nias, itu pengacara hebat. Saya telepon dia. Marga, saya bilang, bisa nggak kamu ngurus nasib anak adikmu ini? Karena selama berapa hari itu dia sempat ketemu juga. Adik yang mana yang Indo? Kenapa dia gitu? Udah. Saudara ringkas cerita. Tanggal
sebentar, tanggal 2 Februari 2017. Pengacara ini bawa anak saya ini ke imigrasi Jakarta Barat. Menceritakan semua statusnya. Begitu dibuka ya di datanya imigrasi Republik Indonesia, ini anak DPO. Wah, harusnya ditangkap langsung. Wah, kaget pengacara ini. Bahkan ancamannya menakutkan. Sampai anak saya ini nangis di kantor imigrasi Jakarta Barat. Dalam ribut-ribut begitu, tiba-tiba ketua kantor imigrasi Jakarta Barat, ternyata dia orang percaya anak Tuhan. Ada apa ini ribut-ribut? Dilihat kasusnya. Anak ini masih di bawah umur, nggak bisa diapa-apain. Terus gimana? Satu-satunya cara, berikan data siapa ayah ibunya, supaya imigrasi Indonesia bisa buatkan surat kembali layak paspor untuk dia balik ke Amerika. Wih, ada jalan keluar, saudara. Ringkas cerita. Saya harus telepon mamanya. Anakmu akan tertolong kalau imigrasi Indonesia punya data akurat. Siapa orang tua anak ini. Jadi satu-satunya jalan. Boleh nggak engkau izinkan kami memberitahu ayahnya yang ada di Nabire sekarang. Bahwa kami dengan anakmu. Jadi lucu. Papanya manggil kami papi mami, anaknya manggil kami papa mama. Saudara, terjadi drama. Bukan drama Korea ya. Itu pertama kali saya telepon papanya. Kenapa ini kok bisa begini? Maaf. Ya, ini pertama kali saya telepon papanya, tapi sebelum saya telepon mamanya dulu. Sekarang boleh nggak? Ayo kamu ngomong dengan mantan suamimu untuk cerita masalah ini. Mau nggak mau, dua-dua iya. Saudara, di situ saya dengar sendiri si bapaknya anak ini bilang, aku minta maaf, aku jahat, aku begini. Aduh, ya udahlah. Saudara, akhirnya terbuka. Jadi boleh sekarang datanya si bapaknya, mantan suamimu, dan datamu dikirim ke Jakarta. Jadi dari Nabire kirim Jakarta, dari Amerika kirim ke Jakarta untuk dapat ini. Ringkas cerita dapat semuanya. Dan setelah itu saya baru ngomong ke anaknya. Anak ini kan nggak pernah ketemu papanya. Dari umur 3 tahun dan hari itu umur 16 tahun. Dia shock, saudara. Bagaimana ceritanya, Pak? Bapakku ada di rumah kalian. Aduh, saya bilang itu nanti cerita lain kali. Yang penting kamu urus dulu surat itu. Kisahnya luar biasa. Hari anak ini berangkat ke Amerika. 3 hari sebelum berangkat. Pertama kali papanya. Jadi saya berangkatkan papanya dari Nabire ke Jakarta. Untuk ketemu anak ini hanya 3 malam saja. Waduh, cerita saudara. Awal ketemu ini buat saya nangis. Ketika papanya mandi, itu ada di tempat kami di Jakarta, di Greenfield. Kami dapat pinjaman 1 kamar, 1 keluarga. Namanya Ibu Makmanli, luar biasa. Ketika bapak ini mandi, dia telepon saya. Pak, saya kok ngaku ya? Bagaimana ngomongnya? Aduh, saudara kayaknya nggak pernah ketemu. Walaupun itu secara biologis bapaknya, tapi nggak pernah ketemu. Oh, pertama kali telepon ya, setelah telepon mamanya, dia bilang gini, Pak, saya manggil apa ke dia? Saudara bisa bayangkan bagaimana hati ini. Ya terserah kamu. Akhirnya karena dia lahir Amerika, saya panggil dia Daddy saja, manggil papa itu papa. Silakan. Nah, saudara, 3 hari itu si papa ini rekonsiliasi dengan anaknya. Puji Tuhan. Sampai hari ini nggak ketemu lagi karena papanya sudah pindah ke tempat lain. Saya juga tidak tahu di mana. Nah, berangkatlah ke Amerika untuk pertama kali. Dan saya ceritakan. Setelah dia lulus SMA di Amerika, dahsyat Tuhan. Dia tanya saya, Pak, boleh nggak saya masuk tentara Angkatan Udara Amerika? Duh, kalau memang itu kerinduanmu, ringkas cerita. Sekarang dia sudah cukup tinggi pangkatnya. Di Angkatan Udara Amerika. Dia orang Indonesia, memang kelahiran Amerika. Nah, yang saya suka, tiap kali ada ujian kenaikan pangkat, dia pasti telepon saya. Dia cerita begini, dia cerita begitu. Nah, itu disiplinnya. Nah, dia punya kedudukan, saya nggak tahu istilah Amerikanya, tapi istilahnya dokter pesawat. Jadi semua pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Amerika
Dia ini dokternya untuk memeriksa ya semua bodi pesawat, kabel-kabelnya semua. Suatu kali dia cerita, Pak, aku dapat penghargaan. Apa itu? Ternyata pesawat tempur yang dianggap cukup baik ini, ternyata ada keretakan, halus sekali retak. Dan nggak tahu Pak, waktu saya memeriksa, Roh Kudus beritahu saya, suruh periksa di bagian ini, saya lupa bagian apa. Begitu diperiksa Pak, ketahuan retaknya halus sekali. Terus, wih, komandan saya bangga. Kok bisa kamu seteliti itu? Itu karena disiplin. Saudara, coba kembali ke ayat tadi. Nah, jadi karena ayat itu saya ingat kesaksian anak ini sungguh luar biasa kisah. Mana ayatnya? 2 Timotius 2 ayat 3 tadi. Ayo, siapa yang kenal kitab ini? Masih ada orangnya enggak? Oh, ada. Oke. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat oh sama semua PS, engkau harus turut menderita sebagai prajurit Kristus Yesus yang setia. TSI, menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Nah, TSI-nya kan keren, saya baca lagi. Menjadi pengikut Kristus Yesus ibarat menjadi tentara di medan perang. Karena itu kamu harus kuat, bertahan menghadapi segala penderitaan. Siap? Ini proses. Jadi ketika anak kami ini sudah resmi diterima sebagai prajurit di Angkatan Udara Amerika Serikat, dia nggak boleh puas. Karena itu baru masuk. Proses untuk dia jadi. Dia kirim video juga pertama kali ketika dia ditunjuk menjadi apa ya, memimpin acara pemakaman ya seorang tentara veteran sudah meninggal di makam pahlawan. Waduh, waktu dia kirim video, kami bangga, gagah sekali anak ini. Dia tunjukkan bagaimana hormat senjata semuanya ngelipat bendera. Waduh, pokoknya bangga. Nah, ada proses yang belum selesai. Sampai sekarang pun dia masih proses karena masih ada kesempatan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Dan kami dorong dia terus untuk itu. Nah, ini prajurit. Walaupun sudah diterima, ada cucu saya juga yang sudah masuk di kepolisian, di Akabri. Puji Tuhan untuk itu. Ayo kita terus maju. Ayat 4. Siapa profesi yang kedua setelah prajurit? Oh, masih ada. Ya, betul. Memang kasih ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, oh pamit LP Jombang, Tuhan memberkatinya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Langsung TSI. Seorang tentara yang sedang bertugas tidak boleh, saya tambahkan kata boleh, tidak boleh menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain. Karena dia mau menyenangkan hati komandan. Nah, saudara, yang sedang dalam proses, jangan pernah menyerah. Biar perubahan hidup terus terjadi di hidup kita. Karena belum selesai. Karena target yang kita capai. Ini yang tentara. Ayat 5. Siapa profesi yang kedua? Setelah prajurit, seorang olahragawan, atlet. Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Betul, dari Medan ada komen, never give up. Tidak boleh menyerah. Betul. Ayat, demikian juga seorang olahragawan yang bertanding. Ia tidak akan memperoleh mahkota atau dia, oh lubuk pakam harus keluar. Ya, ini pendeknya hari Jumatnya, kalau hari Jumat itu pendek. Saya ulangi, ayat, demikian juga seorang olahragawan yang bertanding, ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. TSI. Menjadi pengikut Kristus juga ibarat seorang olahragawan di gelanggang pertandingan atau seorang petani ya
Olahragawan yang bertanding sesuai peraturan akan menerima mahkota kemenangan, dan petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati hasil panennya. Nah, ini digabung. Oke, terima kasih. Uji, ini dari Lembang, ada kiriman FHJH. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, turutlah peraturan-peraturannya, seperti halnya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak, ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan, sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Betul sekali. Nah, jadi profesi yang kedua itu olahragawan, atlet. Sama seperti prajurit tentara. Disiplin itu kata mutlak. Bukan perawakan yang gagah, yang maco kalau dia cowok. Bukan. Tapi kedisiplinan itu mutlak. Nah, dalam perjuangan hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, terus mengalami proses perubahan, supaya kita semakin mencapai tingkat tertinggi, yaitu sudah sama seperti Yesus. Itu prosesnya berjalan terus. Sampai hari terakhir kita hidup di dunia ini. Nggak selesai. Dan nikmati proses itu. Maka itu tema ini teruslah berubah. Dan jangan menyerah. Puji Tuhan. Prajurit nggak boleh puas. Terus berjuang. Bahkan kalau ada seorang punya orang tua, punya kakak, punya ipar, punya om, jenderal sekalipun, nggak boleh puas dengan posisi jenderal. Mau bintang 4 sekalipun. Namanya jenderal prajurit tetap disiplin. Betul ya? Walaupun sudah pensiun. Wih, disiplin itu mutlak. Disiplin tentara itu. Oh, nanti dibaca Jeff ya. Kalau 3:10. Betul. Nah, yang kedua ini olahragawan atlet. Saudara, seandainya atlet-atlet itu nggak dibatasi oleh usia, angka umur, mereka nggak pernah puas walaupun sudah dapat sekian banyak medali emas. Karena kalau masih bisa kesempatan, terus. Itu semangat atlet, nggak pernah puas, nggak pernah cuma aku dapat 5 medali, nggak puas. Maunya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga, siapa itu? Ayat 6, 2 Timotius 2. Ini seorang apa ya istilahnya ya, pelatih kesehatan, pelatih tinju dari Nabire komen, atlet walaupun kalah dia akan berlatih lagi, belajar dari kesalahan untuk jadi lebih baik sampai jadi juara. Woi, terima kasih nak, ini pelatih tinju ya, pelatih kebugaran di Nabire menulis walaupun kalah tidak boleh puas, harus terus berlatih lagi, betul, untuk jadi juara. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. BIS. Petani yang sudah bekerja keras, dialah yang pertama-tama berhak mendapatkan hasil tanaman. Ayo kita lihat sikap petani. Saudara, petani itu, oke, FIH ya saya baca. Bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Betul sekali. Coba VMD, petani yang bekerja keras harusnya menjadi orang pertama yang menerima hasil panen yang ditanamnya. Lihat petani. Juga disiplin dan ditambah sabar. Siapa yang percaya kalimat ini? Tidak semua petani, serajin apapun dan sehebat apapun dalam mengolah tanah dan menanam benih, itu selalu berhasil 100%. Saya ulangi, dengar. Tidak ada seorang pun petani sehebat apa, seahli apa, seekspert apa, sepengalaman apa, dan punya teknologi sehebat apa, punya alat-alat pertanian sehebat apa, punya pupuk yang hebat. Yang berani berkata 100% akan berhasil. Tidak. Setiap petani pasti mempersiapkan diri. Ada badai, ada bencana alam, ada hama, ada kerusakan, macam-macam. Itu pasti ada. Tapi tidak ada petani yang menyerah kalah sebelum menanam. Betul kalimat ini? Tidak ada petani terus ya udahlah, nggak usah nanam.
Bayangkan kalau model petani seperti itu, kita nggak bakal makan sampai hari ini. Nggak ada sayur, nggak ada buah, betul nggak ada padi, nggak ada gandum, nggak ada apa-apa. Karena petaninya malas, karena putus asa, menyerah. Maka itu tema kita luar biasa. Teruslah berubah tanpa menyerah. Amin ya, Karangasem anak-anak. Woi, Papa setuju. Ini LPKA, anak ya, Lembaga Pemasyarakatan Anak-anak Menulis. Amin. Harus semangat ya anak-anak. Jangan menyerah kalah. Selesaikan pendidikanmu di dalam situ sampai kamu lulus dan jadi orang hebat. Nah, inilah yang kita harus miliki, sikap dan karakter motivasi seorang petani dalam mengalami proses perubahan hidup. Saudara, tidak mudah. Tantangan ada banyak. Ya, setiap sore ya. Oke, kita baca dulu Kolose 3:10 yang pemberi tema tadi nulis. Amin ya. Dari Manado, amin. Doni, Pak Presiden Saleh, kamu ikut gabung. Ini kembali dari Nabi ini. Ayo, Kolose 3:10. Jadi walaupun tidak ada seorang petani di dunia ini yang terlalu optimis bahwa dia yakin setelah aku nanam ini pasti panenku berhasil. Nggak ada petani berani memastikan 100%. Karena sadar alam bisa berubah. Gangguan binatang, gangguan serangga, gangguan manusia. Tapi dia tetap optimis. Ya, pasti bisa. Kalau mau gagal ya sudah, nanam lagi musim berikut. Ini dia Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Jadi nggak stop. Diperbarui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar pencipta kita. Ayat, kenakanlah manusia baru yang terus menerus diperbarui dalam pengenalan sesuai dengan gambar dari pencipta kita. PS. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Tuhan Bapa di surga. Menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Tuhan sebagai Bapa dengan sempurna. Ini kan luar biasa, saudara. Kalau kita terus-menerus mengalami perubahan itu. Jadi setelah kita lahir baru pertama kali, proses itu nggak boleh berhenti. Tantangannya banyak. Tapi kita nggak boleh menyerah. Bangkit lagi. Ya, lihat itu petinju-petinju, ya, atlet-atlet nggak harus dan nggak selalu menang terus, tidak. Ada proses, ada proses. Ya, tahu waktu kenapa ini? Ya, oh, ya, oke, saya lanjutkan. Jadi proses akan terus terjadi di hidup kita. Jangan menyerah kalah. Katakan amin. Tuhan sedang berurusan dengan kita dalam hidup ini. Sabar, sabar. Maka itu ada istilah yang saya pernah pakai berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Selama proses sedang terjadi, jangan protes. Saya ulangi, selama proses sedang terjadi, jangan protes. Kenapa dilarang protes? Karena memang nggak enak, saudara. Aduh, menyakitkan kalau proses itu. Dan ingat, Tuhan selalu memproses kita untuk makin cemerlang, makin sempurna, makin menyatakan kemuliaan Tuhan dengan wajah tanpa selubung. Itu yang dipakai adalah saudara-saudara kita di sekitar kita, saudara yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang jengkelkan, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang ini menang. Ampuni mereka dan katakan terima kasih ya saudara, bukan kepada dia, nanti dia marah. Dalam hati aja, terima kasih saudara, engkau menurut jadi alat untuk menggosok aku supaya sempurna. Amin. Oi, Pak Irwan Chandra, senang sekali ada di sini. Nah, Bapak ini nyariin kamu beberapa waktu ini, waktu kamu dengar kamu sakit. Jadi siap diproses. Tidak bisa kita menghindar dari proses. Kalau saudara diproses, protes,
maka saudara akan kalah. Wih, ini dia terjemahan literal. Efesus 4, 22-24. Terima kasih, nak. Agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan dan diperbarui dalam roh pikiranmu serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadaan dan kekudusan kebenaran. Terima kasih. Wih, orang hebat dari New Jersey. Berat sangat sekali ada di sini. Ini kode lagi di Philadelphia. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat proses yang Tuhan sedang kerjakan ini, luar biasa. Oke, Wimpi, siap. Tuhan buat mujizat untuk istrimu. Jangan pernah khawatir. Sudah banyak yang Tuhan sembuhkan. Istrimu pun akan Tuhan sembuhkan. Oke. Wih, Bapak Ramon Pramudia. Hebat untuk ikut belajar. Oke ya, Wawan Yap. Hebat. Hei, Pak Teddy jadi. Papa siap terima cucu dari kalian ya. Oke. Nah, inilah yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Nikmati setiap proses tanpa kita protes. Karena proses itu menghasilkan kemuliaan yang luar biasa di hidup kita. Berapa waktu lalu kita belajar? Bongkahan batu berlian. Bongkahan. Masih ingat tahun 50 berapa? Di Martapura, Kalimantan Selatan, ditemukan intan terbesar. Namanya intar apa? Bima Sakti atau apa? Saya lupa ya. Nah, itu berapa ratus karat, saudara. Wih, harganya enggak ternilai. Tapi kalau masih bongkahan, walaupun itu intan asli, enggak akan ada harganya kalau enggak dipoles. Maka itu intan itu dipoles. Oh, menggemparkan dunia penemuan intan itu. Nah, seperti itu. Ketika saudara dan saya pertama kali mengambil keputusan bertobat, meninggalkan hidup yang lama, dan menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, kita ini seperti sebongkah intan berlian yang tak ternilai. Tapi nggak jadi apa-apa kalau cuma bongkahan itu. Dan diproses, diproses, diproses. Dan alatnya nggak yang enteng-enteng. Ingat, saya punya istilah memproses berlian itu nggak bisa digosok pakai sikat gigi. Catat itu baik-baik. Kapan selesainya? Kalau bongkahan berlian digosok pakai sikat gigi, nggak selesai-selesai. Dari Medan ada komen, kita sedang on proses supaya progres menurut waktunya, on time. Jalani dengan on fire. Semangat, puji Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita dalam memproses kehidupan kita. Oh, Metro izin pamit, Tuhan memberkati. Nah, jadi saudara, dalam proses hidup, nikmati. Tuhan akan membawa kita. Oke, Andre, Papa senang kamu ikut hadir sekarang untuk belajar. Ya, hidup kita harus apa ini ya? Berproses seperti prajurit yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi taat pada perintah komandannya. Amin. Woi, dari New Jersey ada tulisan bagus. We are eternally lost without the cross. Kita ini total terhilang tanpa salib. Let us keep the discovery of the Calvary. Ayo kita terus berjalan menuju proses ke Golgota Calvary itu. In this world life, actual and actionable. Terima kasih Bernard. Udah mesti foto juga ini. Tulisanmu ini bagus sekali. Yang bisa ngambil dari Facebook silakan. Pak Bernard menulis bagus sekali. Tunggu ya. Oke. Makasih Ber. Ya, kita ini total terhilang tanpa salib. Maka itu mari kita terus berjalan menuju ke salib itu sampai kita menemukan bahwa dalam hidup ini, dalam dunia ini ada kehidupan yang selalu nyata dan kita harus punya tindakan yang nyata juga. Terima kasih Bernard. Tulisan bagus sekali ya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Proses itu enggak enak. Tapi harus ada progres tanpa protes. Wih, luar biasa. Wih, dari Nabi Reda Gembala. Ketika diproses jangan protes.
namun tetap diam pada porosnya, maka akan menghasilkan prospek yang luar biasa dalam proteksi Bapak Yahweh. Wih, hebat sekali Doni. Kalimat ini saya baca lagi ya. Ketika diproses, jangan protes. Namun tetap diam pada porosnya, maka akan menghasilkan prospek yang luar biasa dalam proteksi Bapak Yahweh. Wih, bagus sekali ini. Don, terima kasih Don. Bapak kan simpan juga kata-katamu ini. Bagus ya, sebentar. Oke. Terima kasih ya saudara kepada Tuhan dan kepada pribadi-pribadi yang diizinkan Tuhan menjadi alat gosok di hidup kita. Mudah-mudahan semuanya amin. Jangan buang alat gosok yang kasar itu. Jangan buang. Oh, terima kasih. Itu ada tulisannya. Oke. Terima kasih. Per, masuk di Zoom juga itu tulisanmu. Ya. Jadi sudah di screenshot. Tolong ya. Ntar saya foto lagi. Ini kok kelihatan lebih jelas. Nah, terus fotokan yang kedua, Filipus, lanjut yang dari Pak Doni itu. Di bawah lagi. Terus naik. Oh, belum. Coba ya, itu tulisan bagus sekali. Nah, ini saling melengkapi, bukan? Saling menguatkan. Oke. Jadi di proses itu indah. Bapak kita baik ya. Ketika lelah, diberi kelegaan untuk kita mampu berjalan hingga akhir. Betul, Mesiang. Terima kasih. Papa kita baik. Diberi kelegaan. Oke. Terus, setuju. Progres tanpa protes. Amin. Menyala ya. Betul, ya kan? Hebat sekali Tuhan kita. Udah Filipus? Yang dari Pak Doni tadi. Dari Nabire lagi. Jangan pernah protes pada proses. Supaya kita mencapai tujuan Papa. Hidup dalam keserupaan Papa surgawi. Amin. Puji Tuhan. Nah ini. Ada yang dari Pak Doni tadi mana? Itu dia ya. Coba itu. Di screenshot juga. Oh, di atasnya. Salah Papa tadi. Maaf. Nah. Oke. Jadi semuanya bisa tersenyum sekarang ketika diproses. Awas. Awas. Apa ya? Kecewa. Terus marah-marah. Jangan. Karena proses itu indah. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Jadilah pemenang di dalam proses ini. Teruslah berubah. Jangan pernah menyerah. Terima kasih Bapak untuk tema yang luar biasa. Tuhan memberkati. Jadi pemenang. Haleluya. Oke. Pak Pendeta Jeffrey Siwu. Kenapa milih tema ini? Dan bagaimana hasilnya? Ya, terima kasih Pak buat berkat firman Tuhan hari ini ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini.